Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 4 akan sedikit membahas mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai materi, kenalan dulu yuk bareng member kelompok kami. Ada Yayang Anantara Madani, Anggun Lintang Sedia Cahyani, Rizky Safira Melani, Ali Nur Aisyah, Cahya Novitari, serta saya Hikmah Tika. Poin pertama, perbedaan perekonomian Indonesia pada saat penjajahan VOC dan di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Perekonomian Indonesia pada saat penjajahan VOC. Strategi VOC berhasil. Produksi pala di Banda dikuasai pada tahun 1621. Produksi perdagangan cengkeh di Ambon dimonopoli pada tahun 1650. Jawa ditundukkan dan diwajibkan menyetorkan hasil buminya kepada VOC. Selain perdagangan, VOC juga menerapkan pungutan pajak, sehingga menjadi seperti negara. Dan bagi daerah yang belum bisa ditaklukkan, dilakukan kerjasama dengan penguasa setempat. VOC mencetak uang sendiri dengan bahan tembaga untuk pembelian hasil-hasil bumi dari petani, lalu menjualnya dengan menerima dalam uang emas atau perak di pasar Eropa. Selain perdagangan, VOC juga menerapkan pungutan pajak, sehingga menjadi seperti negara. Pajak tersebut antara lain, yang pertama yaitu Verpflichte Leverenti, yaitu penyerahan wajib yang mewajibkan rakyat Indonesia di tiap-tiap daerah untuk menyerahkan hasil bumi. Yang kedua yaitu Kontingenten, atau biasa dikenal dengan pajak in natura, atau yang sering disebut juga sebagai pajak hasil bumi. Pada saat di bawah pemerintahan kolonial Belanda, reformasi yang dia lakukan adalah penerapan sistem pajak tanah modern. Rencananya, sistem ini mengganti dan menghapus semua setoran paksa, upeti, dan pungutan feudal lainnya. Besarnya ditentukan antara 1/4 dan setengah hasil panen pada tahun 1830 sampai 1870. Diterapkan kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa berlangsung melalui aturan yang keras dan ketat. Tidak jarang, masyarakat pribumi harus memeras keringat bahkan dengan cucuran darah mereka. Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian Belanda menerapkan sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Kebijakan ini dilakukan karena desakan kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Yang kedua, bagaimana perbedaan perekonomian Indonesia pada masa Presiden Soekarno dan pada masa Presiden Soeharto. A. Perekonomian Indonesia pada masa Presiden Soekarno atau masa Orde Lama. Pada masa ini perekonomian dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa kemerdekaan atau tahun 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak mengembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957. Pemerintah terkesan memaksa sistem pasar dalam perekonomian. Anehnya, pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai mata uang, melanjutkan program benteng, dan memutuskan hasil konferensi meja buntar atau KMB. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967. Demokrasi terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekret Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui sistem etatisme. Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik, justru berdampak pada adanya devaluasi, perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter.
Pada saat ini dibentuk pula deklarasi ekonomi. Tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. B. Perekonomian Indonesia pada masa Soeharto atau masa Orde Baru, yaitu tahun 1967 sampai 1998. Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950 sampai 1965 dalam keadaan kritis. Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi pembangunan adalah 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Perbedaan ekonomi masa pemerintahan B.J. Habibie dengan pemerintahan masa Abdurrahman Wahid dan Megawati. Perbedaan ekonomi masa pemerintahan B.J. Habibie dengan pemerintahan masa Abdurrahman Wahid atau Megawati adalah terletak pada alasan kebijakan dikeluarkan. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dikeluarkan guna menyelesaikan masalah krisis moneter dan perbaikan ekonomi. Sedangkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid masih banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, dan pada masa pemerintahan Megawati untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Kebijakan yang dilakukan pada pemerintahan Abdurrahman yaitu membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dolar Amerika Serikat sempat menyentuh 15.000. Nilai tukar ini melonjak dibandingkan era Presiden Habibie lalu. Pada masa Megawati, kurs dolar Amerika Serikat berada di kisaran 8.900 sampai 10.200. Pada akhir masa pemerintahan Megawati, nilai tukar dolar Amerika Serikat stabil di kisaran 8.000. Perbedaan perekonomian Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan masa Presiden Joko Widodo. Saat periode SBY, pertumbuhan ekonomi memang lebih tinggi dari saat ini. Namun, hal tersebut dinilai karena berkah meningkatnya harga komoditas global. Berbeda dengan kondisi di zaman Jokowi, sejumlah harga komoditas anjlok. Tidak hanya itu, kondisi juga diperparah dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, serta ketidakpastian kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anggaran infrastruktur pada masa SBY kurang dari 8% dalam APBN. Penambahan anggaran infrastruktur dilakukan Presiden Jokowi. Sektor konstruksi terus menunjukkan tren meningkat. Selain itu, PDB juga didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. Di era SBY, pemerintah memilih stabilisasi makroekonomi dan politik dengan subsidi energi yang besar, sedangkan masifnya pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir bisa menjadi penopang baru untuk geliat ekonomi di masa depan. Apa saja perbedaan perekonomian terkini antara Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen? Yang pertama, Kabupaten Purbalingga. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sepanjang 2020 juga mengalami kontraksi negatif.
Pertumbuhan ekonomi wilayahnya pada 2020 mencapai minus 1,23%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2019, pertumbuhan ekonomi 2020 anjlok drastis. Terkait kondisi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi negatif tidak terjadi lagi pada 2021. Untuk itu, dia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Diperindak untuk mengawal upaya pemulihan ekonomi di Purbalingga. Kabupaten Banyumas, pertumbuhan ekonomi eks-Karesidenan Banyumas pada tahun 2020 tercatat sebesar minus 1,43%, tumbuh terkontraksi dan menurun dibandingkan 2019. Sementara itu, pada tahun 2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi secara umum mulai memasuki tren perbaikan, seiring dengan dimulainya program vaksinasi COVID-19 yang mendukung pemulihan kegiatan perekonomian. Perekonomian domestik secara perlahan baik meskipun masih terbatas, sejalan dengan mobilitas yang masih rendah dan konsumsi yang mulai mengalami perbaikan. Kabupaten Cilacap, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap atas dasar harga konstan tanpa migas sebesar 1,35% dan atas dasar harga konstan dengan migas sebesar minus 10,36%. Inflasi tahun 2020 sebesar 1,71%, masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,50 sampai 5,50%. Dalam rapat paripurna ini, APBD tahun 2020 sesuai data laporan keuangan daerah unaudited, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 3,183 triliun, terrealisasi 3,171 triliun atau 99,62%. Adapun pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 561,113 triliun, terrealisasi 591,343 miliar atau 105,39%. Adapun anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar 2,955 triliun, terrealisasi sebesar 2,627 triliun atau 88,91%. Kabupaten Banjarnegara, perekonomian Banjarnegara untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi pertumbuhan hingga 1,32% setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5%. Transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam yaitu sebesar 28,78%. Kabupaten Kebumen, Pemkab Kebumen melakukan revisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dari sebelumnya diproyeksikan sebesar 5,5% menjadi 2-3%. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pada kuartal 1 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%, diperkirakan akan melambat hingga mencapai minus 0,4, minus 2, sampai 3% pada tahun 2020. Dari paparan sebelumnya dapat kelompok kami simpulkan bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar terwujud kesejahteraan tersebut, maka harus disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang sangat baik dan dinamis, atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas daripada trilogi pembangunan. Karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai kesejahteraan. Oke teman-teman, demikian sedikit pembahasan mengenai sejarah perekonomian Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.